Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rahel Ditra dengan NIM 400305525650220 dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi waterpassing dalam proyek konstruksi atau alat waterpass pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Yang pertama yaitu ada konsep waterpassing. Waterpassing atau leveling adalah metode pengukuran beda tinggi antara dua titik atau lebih menggunakan alat waterpass atau automatic level. Tapi kita juga bisa nih nge-waterpass ini dengan menggunakan sebuah alat yang bernama theodolite. Dan tujuan pengukuran alat waterpass ini yaitu menentukan elevasi ketinggian suatu titik, membuat peta kontur dan profil tanah, desain saluran, jalan, dan pondasi bangunan, serta pengecekan settlement atau penurunan bangunan. Jadi dengan menggunakan alat waterpass ini, kita bisa tahu nih kontur sebuah tanah tersebut bagaimana, dan berapa elevasi ketinggian suatu titik di tanah tersebut itu berapa, gitu. Dan di sini ada sebuah ilustrasi konsep waterpassing ini. Di sini ada garis bidik horizontal atau HI. Garis bidiknya itu dari alat waterpass ini. Dan di sini ada sebuah objek yang hijau ini. Ini H1 dan H2. Di sini ada tingginya nih. Dan ini tuh ada selisihnya karena di sini bedanya jauh ya. Yang satu agak ke dalam, yang satu. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik ke atas ini tuh beda nih, ada beda tingginya nih. Jadi ini yang dinamakan delta H atau beda tinggi. Masuk ke jenis-jenis peralatan waterpassing. Yang pertama ada automatic level atau waterpass, rambu ukur atau bak ukur, tripod atau statif, dan alat bantu lainnya. Kita bahas dulu yang pertama yaitu ada waterpass atau automatic level. Waterpass ini sendiri merupakan alat utama pengukuran waterpassing ini. Teropong dengan sistem kompensator otomatis yang memastikan garis bidik selalu horizontal. Kayak gimana sih bentuk waterpass itu sendiri? Di sini ada gambarnya nih. Di sini ada gambar sebuah alat waterpass dan di sini ada bagian atau part dari alat ini yang berfungsi untuk mengatur atau menyeting agar mungkin lebih zoom atau lebih jelas agar tidak blur gitu. Dan di sini ada lensanya dari alat waterpass ini. Dan yang kedua yaitu rambu ukur atau yang biasa kita sebut dengan bak ukur. Mistar berskala yang didirikan tegak di titik yang diukur. Skala dibaca melalui teropong. Rambu ukur ini panjangnya 3-5 meter, skalanya sentimeter atau milimeter tergantung berbeda warna, dan materialnya yaitu aluminium atau fiberglass. Di sini bagian ini itu untuk mengukur dengan satuan meter. Sedangkan jika kita balik rambu ukur ini, bentuknya seperti ini untuk mengukur dengan satuan sentimeter. Dan yang ketiga yaitu tripod atau statif. Penyangga 3 kaki untuk menstabilkan alat waterpass di alas tanah. Materialnya aluminium, tinggi dapat disetel, dan kaki berujung logam tajam. Ini kita harus menyetelnya sesuai dengan tinggi yang menembak atau yang mengukur agar pas. Mungkin setinggi dagu yang mengukur. Dan yang terakhir yaitu alat bantu lainnya. Peralatan pendukung untuk kelancaran dan keakuratan pengukuran di lapangan, seperti unting-unting atau yang biasa kita sebut dengan patok, kalkulator atau veltboot, patok kayu, dan cat merah. Atau kita bisa dengan menggunakan lakban hitam di beberapa titik, mungkin di P1, di P0, P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga yaitu prosedur pengukuran waterpassing atau langkah-langkah melakukan pengukuran waterpass. Yang pertama, tentukan benchmark atau BM dari titik referensi ketinggian yang sudah diketahui elevasinya. Jadi,
Langkah pertama kita dalam melakukan pengukuran water passing ini, kita harus, melakukan survei dulu nih ke lahan atau tempat yang akan kita ukur menggunakan alat water pass itu sendiri, dan kemudian kita melakukan mapping dengan cara kita tentukan dulu nih, titik P0, P1, P2, P3, dan seterusnya itu, berapa sih jaraknya. Mungkin misalnya seperti P0 ke P1 itu jaraknya 20 meter, P1 ke P2 20 meter, P3 dan seterusnya 20 meter, seperti itu ya teman-teman, agar, lebih mudah dalam melakukan pengukuran water passing ini. Jadi kita sudah tahu nih, jarak-jarak dari titik-titik tersebut itu udah berapa gitu. Dan yang kedua, cara memasang alat water pass. Yang pertama, dirikan tripod, letakkan water pass, lakukan leveling gelembung. Jadi di alat water pass itu sendiri ada sebuah part atau bagian yang bernama NIVO yang berfungsi untuk menstabilkan agar saat kita membidik atau menembak itu bacaannya tuh stabil dan horizontal gitu. Dan yang ketiga, bacaan belakang atau backside BS, arahkan teropong ke rambu di titik BM, catat bacaan. Catat hasil yang tadi kita tembak gitu. Dan yang keempat, bacaan muka atau foresight FS, arahkan teropong ke rambu di titik berikutnya, catat bacaan. Dan yang terakhir yaitu hitung beda tinggi dengan menggunakan rumus ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah peta satelit yang menunjukkan sebuah area atau lahan dari sebuah kawasan nih. Di sini ada jalannya, di sini ada salurannya, dan di sini ada perumahannya. Oke. Tujuan pembuatan profil memanjang adalah kita pengen tahu atau mengetahui sepanjang jalan ini nih, berapa sih elevasinya dari kiri ke kanan, atau bagaimana elevasinya itu sepanjang jalan ini. Tuh. Kemudian untuk profil melintang, bentuk profil ini secara cross section, seperti ini, ada titiknya, titik. Ini itu merupakan profil melintang. Kita bentuk profilnya itu sendiri secara melintang. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya agak sedikit berantakan. Profil melintang harusnya dilakukan setelah memanjang, ini dilakukan, kemudian dari titik-titik tertentu dapat cross section sehingga tujuan akhirnya adalah kita bisa mengetahui nih jalannya bentuknya seperti apa, bahkan muka air sungai bisa kita ketahui gitu ya. Di sini ada benchmark dan setup alat. Pertama ada benchmark atau yang kita lebih mudahnya yaitu patok ya. Di sini tuh berfungsi untuk titik awal atau referensi. Pengukuran dimulai dengan mengarahkan water pass ke rambu ukur yang diletakkan di atas benchmark ini untuk mendapatkan bacaan belakang atau backside yang kemudian menjadi dasar perhitungan elevasi untuk seluruh proyek tersebut. Gitu. Dan di sini ada cara untuk menyeting atau men-setup alatnya. Pertama, rentangkan kaki tripod. Posisikan di atas titik, pastikan stabil, dan sesuaikan dengan tinggi si penembak itu. Yang kedua, pasang water pass di tripod, kencangkan skrup pengunci pastinya agar lebih aman. Dan yang ketiga yaitu leveling kasar, dan yang terakhir yaitu leveling halus. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi gambar pembacaan pengukuran water pass itu. Di sini jalannya mungkin kita bisa lihat ya, turunan gitu. Ini ingin membaca dari titik A ke titik B itu berapa. Di sini kita pasang nih bak ukur tadi atau rambu ukur itu di sini, dan kemudian ini alat water pass-nya itu di tengah-tengah antara titik B1 ke M1, B2 ke M2, B3 ke M3, dan seterusnya seperti itu. Menggunakan pembacaan rambu ukur ini. Tapi
Pastinya kita harus memfokuskan titik bidik ini secara horizontal agar seimbang nih. Walaupun dari titik B1 ke M1 ini atau B2 ini itu berbeda, tapi kita harus tetap horizontal dengan kita menyeting yang tadi yang bernama Nivo. Ini ada bedside atau BS, bacaan rambu di titik yang sudah diketahui elevasinya, atau titik awal atau BM sebelumnya. Foresight, bacaan rambu di titik yang belum diketahui. Gitu. Oke, di sini ada rumus perhitungan water passing. Yang pertama ada rumus beda tinggi atau delta H. Ini untuk mengukur beda tinggi antara dua titik. Misal titik A dan titik B dihitung dengan selisih pembacaan benang tengah atau BT pada masing-masing rambu ukur seperti tadi dari titik P0 ke P1, P1 ke P2 gitu. Ini rumusnya. Delta H sama dengan BT belakang dikurangi BT muka. BT belakang itu pembacaan benang tengah pada titik awal di rambu belakang. Dan BT muka pembacaan benang tengah pada titik tujuan rambu muka. Jadi di awalnya ini BT belakang dan yang di sini, yang di depannya itu BT mukanya atau tujuannya, titik tujuannya. Dan yang kedua ada rumus koreksi benang tengah. Ini itu untuk kita mengetahui nih benang tengahnya itu pasnya di berapa. Jadi kita misal punya ukuran BA, ini tuh benang atas dan BB itu benang bawah dibagi 2. Tuh teman. Oke, yang terakhir yaitu profil memanjang dan profil melintang. Tadi kita sudah sedikit membahas nih tentang gimana sih profil memanjang itu, profil melintang itu seperti apa gitu di slide sebelumnya. Di sini ada profil memanjang atau longitudinal. Pengukuran arah memanjang jalur atau sumbu proyek. Jadi ada seperti ini. Kalau misalnya profil memanjang itu memanjang seperti jalan, saluran, atau rel kereta api, menampilkan perubahan elevasi sepanjang jalur. Seperti ini. Dan yang kedua yaitu profil melintang atau cross section. Pengukuran arah melintang tegak lurus sumbu digunakan untuk menghitung volume galian dan timbunan pada proyek jalan atau saluran. Seperti tadi ya, contohnya ilustrasinya gini. Ini ada profil memanjang. Nah, untuk profil melintangnya atau cross sectionnya itu seperti ini ya teman-teman. Melintang, tegak lurus sumbu. Ini sumbunya, ini dan ini melintang. Ada titiknya. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan profil melintang atau cross section. Ini biasanya di volume galian timbunan pada proyek jalan atau saluran gitu, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sebuah alat waterpass. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.